Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua udah menyempatkan hadir siang-siang hari kayak gini untuk kita berdiskusi kecil-kecilan nih mengenai apa sih itu definisi dari demokrasi, sejarah demokrasi, dan contoh-contoh demokrasi. Nah, sebelumnya aku mau kenalan dulu. Nama aku Niken Ayudya Bekti, NIM 078, dan teman saya Dewita Sandrina dengan NIM 111. Saya Rafana Pavita dengan NIM akhir 060. Saya Ferdian Saputra dengan NIM akhir 074. Saya Akmal Gilang Muhtarom dengan NIM akhir 064. Saya Dia Ayudu Putri Setiautami dengan NIM 108. Jadi kita langsung aja untuk ngebahas apa sih itu definisi dari demokrasi. Oke, aku mau tanya ke Ayu nih. Jadi gimana sih menurut kamu tentang definisi demokrasi? Oke, definisi demokrasi itu menurut yang aku baca di jurnal, demokrasi itu secara etimologis berasal dari kata Yunani yang dibagi menjadi dua, yaitu demos dan kratos, yang mana demos itu berarti rakyat dan kratos itu yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Yang mana bisa diambil kesimpulan bahwasanya demokrasi adalah di mana pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi menurut aku sih definisinya kayak gitu ya, tapi nggak tahu yang menurut lain. Karena satu pengertian itu berbeda-beda. Kalau menurut Ferdi gimana nih? Kalau menurut aku yang setelah aku baca dari e-book yaitu ada mengutip dari berbagai pendapat ahli, yaitu yang pertama dari Robert Morrison McIver berpendapat bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang tidak akan pernah sempurna. Demokrasi itu akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan situasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan menurut Idewa Gede Atmaja, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berdaulat dilaksanakan oleh rakyat yang merdeka secara langsung atau tidak langsung melalui sistem representasi, sehingga dapat dibedakan dari bentuk monarki, aristokrasi, dan oligarki. Itu sih yang aku dapat dari e-book. Kayak gitu ya. Oh, jadi definisi-definisi dari demokrasi ini cukup luas ya. Ternyata banyak nih yang mungkin sedikit berbeda atau yang sama. Jadi kita ya intinya apa yang disebutin sama teman-teman kita tadi benar gitu ya. Terus selanjutnya nih, aku masih bertanya-tanya, kayak kan definisinya kayak gitu. Jadi apa sih yang menyebabkan demokrasi ini ada gitu loh? Sejarah apa yang mungkin dulu pernah ada sampai munculnya demokrasi sampai saat ini? Ada yang bisa jawab nggak? Mungkin kalau aku cari-cari aku bisa sejarah demokrasi itu seperti apa. Boleh. Jadi awal mula tumbuhnya demokrasi itu di mana nilai atau asas-asasnya itu telah diwariskan sejak masa lampau, yakni pemikiran demokrasi sejak era zaman Yunani kuno. Nah, gagasannya itu mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menjadi fakta sejarah yang tidak dapat dipisahkan. Nah, sistem pemerintahannya itu terdapat di negara kota Yunani pada abad ke-3 sampai abad ke-6 sampai merupakan bentuk demokrasi yang secara langsung. Demokrasi secara langsung itu dalam artian semua masyarakatnya itu terlibat dalam kegiatan bernegara, sehingga semua keputusannya, kebijakan politik itu dijalankan secara langsung oleh warga masyarakat berdasarkan suara terbanyak. Jadi berjalannya demokrasi di Yunani ini diselenggarakan dengan mekanisme yang sangat efektif dan sederhana. Dari beberapa literatur yang menyatakan itu negara kota Yunani itu kan waktu itu berkisar sekitar 300.000 penduduk. Nah, jumlah itu termasuk orang yang merdeka dan para budak. Nah, mereka ini memiliki hak di dalam demokrasi langsung yang merupakan mereka ini sudah merdeka. Sedangkan untuk para budaknya dan pedagang asing itu tidak berlaku bagi mereka, sebab mereka itu tidak mempunyai hak apapun di dalam demokrasi secara langsung itu, termasuk memberikan suara, argumen ataupun pendapat. Nah, kalau itu kan dari penjelasan sejarah demokrasi secara universal. Nah, kalau di Indonesia itu sejarah demokrasi di Indonesia itu mengalami pasang dan surut perjalanannya panjang. Sejarah demokrasi di Indonesia dimulai dengan gagasan dan perjuangan para tokoh pergerakan nasional melawan penjajahan. Mereka menuntut adanya perwakilan rakyat dalam pemerintahan dan menantang kekuasaan mutlak pemerintah kolonial. Semangat ini tertuang dalam Sumpah Pemuda 1928 dan membentuk
identitas kebangsaan Indonesia. Pasca kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal. Dari tahun 1945 sampai 1959, namun sistem ini dinilai tidak efektif dalam mengatasi instabilitas politik dan ekonomi saat itu. Kemudian diganti dengan demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966 yang terpusat pada kekuasaan eksekutif yang kuat. Pada tahun 1966 sampai 1998 Indonesia berada di bawah Orde Baru, yaitu yang dipimpin oleh Soeharto kan, dengan demokrasi Pancasila yang mendapat kritik sebagai demokrasi semu karena keterbatasan politik dan dominasi kekuasaan eksekutif. Hal ini memicu gerakan reformasi pada 1998 yang mengantarkan Indonesia menuju era demokrasi baru. Sejak era reformasi, Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal dengan pemilu berkala, kebebasan pers, dan checks and balance antar lembaga negara. Meski masih ada tantangan, demokrasi Indonesia terus berkembang dan memperkuat pilar-pilarnya. Gitu guys, Indonesia kan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Apa sih contoh demokrasi di Indonesia? Oh, aku ada nih, aku tahu tentang contoh-contoh dari demokrasi di Indonesia, yaitu salah satunya itu ada pemilihan umum. Nah, kalian udah pada familiar banget kan ya pemilihan umum, kayak tanggal 14 kemarin kita kan nyoblos tuh. Nah, salah satu contohnya yang paling klasik itu pemilihan umum, karena warga negara itu memiliki hak untuk memilih pemimpin politik seperti presiden, gubernur, wali kota, dan lain-lain. Yang kedua itu ada kebebasan berbicara. Nah, di sini tuh demokrasi melindungi hak warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka nih, baik secara individual maupun secara kelompok. Dari definisinya dari yang disebutin Ayu tadi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu teman-teman. Gitu ya. Nah, mungkin di sini aku mau nambahin contoh-contoh yang lainnya nih. Seperti saling menghormati dan menghargai keberagaman. Nah, keberagaman atau pluralisme ini merupakan kekayaan bangsa, terutama bangsa Indonesia ini sendiri kan. Nah, Indonesia ini kaya akan keberagaman yang seperti kita tahu ada perbedaan suku, adat istiadat, ras, dan agama. Nah, saling menghormati dan menghargai ini merupakan salah satu upaya menjaga kesatuan NKRI. Karena apapun suku, agama, warna kulit, dan rasnya, kita tetap satu bangsa Indonesia. Nah, saling menghormati dan menghargai bukan berarti saling melebur dan mengikuti apapun yang dilakukan teman yang berbeda adat atau agama. Namun, saling menghormati dan menghargai diwujudkan dengan tidak saling mengganggu dan mengejek karena perbedaan. Selanjutnya adalah siap menerima kesalahan atau kekalahan secara dewasa. Nah, di sini nggak ada seorang pun di dunia ini yang pasti kita semua punya kesalahan kan. Nah, dan nggak ada tempat di dunia ini yang selalu memenangkan seseorang. Nah, oleh karena itu, contoh sikap yang menjadi perwujudan demokrasi adalah siap menerima kekalahan dan kesalahan. Orang yang berjiwa besar adalah orang yang menerima kekalahan dengan lapang dada dan siap meminta maaf apabila memperbuat kesalahan. Contoh yang terakhir ini merupakan ciri khas dari demokrasi Pancasila, yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Nah, musyawarah untuk mufakat ini harus dilaksanakan dimanapun kita berada dan apapun kedudukan kita. Apapun masalah atau keputusan yang akan dilakukan secara bermusyawarah. Voting atau pemungutan suara diambil berdasarkan suara terbanyak. Dilakukan hanya apabila musyawarah tidak dapat tercapai. Mungkin itu tadi contoh-contoh demokrasi yang bisa aku sampaikan sih. Kayak gitu. Jadi kayak ternyata demokrasi ini punya sejarah yang panjang banget, sampai saat ini masih dijalanin tuh sih keren banget menurutku ya. Terus dari contoh-contoh tadi ternyata banyak banget contoh-contoh yang mungkin baru kita pahamin sekarang, dan mungkin masih banyak contoh lagi, tapi ya mungkin next time kita akan bahas itu lagi ya teman-teman. Jadi kesimpulannya dari diskusi kita pada siang hari ini, demokrasi itu merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada pada rakyat. Ini memungkinkan partisipasi politik dan kebebasan berbicara. Nah, meskipun demikian, demokrasi itu mungkin ya tidak sempurna dan rentan nih. Terus pemilihan
seperti pemilihan umum, hak asasi manusia, dan pengawasan publik adalah elemen penting dalam menjaga keseimbangan dalam demokrasi. Dengan demikian, demokrasi adalah upaya berkelanjutan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Kayak yang tadi Ayu bilang, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekian, terima kasih teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.